Apa ilalebu ba dididik memen itulah anak-anak. Didik mereka, biasakan dengarkan ayat-ayat Allah. Aja na napa matampu lo putu matoa na sengit dandu na putara kengi. Isen na meswana na malanjitonge. Na sebab magi sejak dalam perut tidak dididik dengan baik. Bahkan Pak Ibu, ulama kita mengajarkan, ia tulapung anak-anak. Pendidikannya anak itu mulai dari dalam rahim sampai dia lahir di dunia. Amalan-amalan banyak diajarkan oleh ulama supaya magi ia roanak tak menjadi anak yang soleh-soleh. Yang pertama, supaya anak kita ini cerdas, supaya anak kita ini baik, lahir soleh-soleha. Ketika anak ingin menjadi ulama, ketika anak ingin jadi baik, ingin jadi anak soleh, ingin jadi anak yang cerdas, maka di dalam perut perbanyak bacakan surah Yasin. Ketika anak tak ingin cantik, elo ima cantik, elo magemar alapung anak-anak, maka sewaktu di dalam rahim banyak-banyak bacakan surah Maryam dan banyak-banyak membaca surah Yusuf. Ketika anak tak ingin menjadi anak yang kaya, supaya masogi anak tak amalkan, banyak-banyak baca surah. Keluarga ini yang kumati ni tahu hanya akan ngantar kita sampai di kubur. Makanya keluarga yang baik itu adalah keluarga yang selalu doakan keluarganya. Maka beruntung Pak Ibu, upa itu tak sedia rupa tahu ketika dia memiliki anak sebagai modal dunianya. Tegairo anak modal lino. Yang mana anak menjadi modal dunia kebanggaan orang tuanya. Anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya adalah anak yang selalu berbakti kepada ayah ibunya, yang taat kepada perintah Allah dan juga taat kepada perintah kedua orang tuanya. Apa biasa metongka anak liwet-liwet, de nelok mas sempajang, de nangkaling atau matuanna, pareare di tumatuanna, de toga ke dimai, itu gaga. Makanya Pak, orang tua itu punya kewajiban suruang anak tamas sempajang. Ibu, disuruh anak tamas sempajang. Ki foto mo ko subi anata. Foto mo ga ustaz. Iya lagi na terlambat. Alena lagi liwat terlambat na. Ustaz pa ko carane lo foto mas sampaja subuh iya mo pa. Liwat kutsu. Pauto anata. Suruh mereka sholat pa. Anata ini adalah tanggung jawab kita ibu. Anata. Pak anata mesubola dena pakai jilbab, maka tegur mereka. Aja kilorang anata mesupole bolai ya kode nama bohong. Tapi deka katoke di mayadi, ma jilbab mana di, ma bohong mana di, ya kalau di masjid. Maka jamaah sekalian, anata perintah sholat, anata suruh mereka tutup aurat. Ya ko mangaribi Pak Ibu sapa anak ta. Kisah pemian ta ko mangaribi. Aja kilo na beta manue. Itu manue asal mata may kandan na di mangaribi na sapa ta se di dia anak na. Tega nana. Tapi iya terkada tutuai na lampa anak na. Rupa tahu terkada na lampa anak na deh kaganana deh peduli. Magapi nakoli mangeso si minggu lenya anak napa ni napatama di Facebook berita kehilangan seorang anak hilang berkerudung hijau berbaju orange mamancung hidungna. Ternyata majelis talingnya. Pak, anak ta adalah tanggung jawab kita. Nasaba Pak di Suri Mundri. Mu idik marajin mak berjama. Mu ki Pak rajin haji umroh. Biar kita rajin sedekah. Biar kita rajin zakat, biar kita rajin baca Al-Quran. Tapi ya kumatub di Suri Mundri, ditimbak pahalai, ternyata alhamdulillah kita sudah akan dimasukkan ke dalam sorga. Elok ni tadi pertama di soroga, tapi ternyata sebelum dia melangkah ke sorga, selangkah sebelum dia masuk ke dalam sorga, maka anak di belakang berteriak, puang. Aja yolo tapatama tumato aku di surga. Memang betul dia itu rajin ibadah, rajin sholat ya Allah, rajin baca Al-Quran, dia rajin sholat, dia rajin sedekah, dia rajin haji umroh. Tungket tahun dia melaksanakan umroh ya Allah.
tapi dia selama hidup di dunia alena tumi na patuju, tapi de nang kana suruh ka iya mas sempajan, sehingga gara-gara de na dididik ke agama, sehingga saya ini tidak bisa sholat ya Allah, sehingga saya ini berada di neraka. Maka aja dulu tatiwi itu kasih tomatoaku matama di surga. Anak pak terkadang jadi penghalang bagi orang tua masuk ke dalam surga. Naudzubillahi min. Makanya pak, orang tua itu tania makada na carina ya na iya kona lora mi materuk matindro di subuh-subuh. Kedaya ustaz ucarin naila de anakku. De uelok ganggu itindrona di subuh-subuh, sehingga de uelok foto ikamase kasih ele-ele mopi subuh-subuh mopi moto de saya lah de anakku. Tania pacarin na sautuna ya tu, tapi orang tua yang sayang kepada anaknya, ya kau subuh na foto anaknya, subuh dia bangunkan anaknya, subuh dia suruh sholat anaknya, supaya agak tania makada asalamakan lino mina pikiri untuk anaknya, tapi dia juga mikirkan keselamatan akhirat untuk anaknya. Terkadang patumato aku koro asalamakan linona mina sapa na pikiri jama-jaman na mi bawang anakna, tapi dek nangka na pikiri mako carana anakna na boleh selamat di suri mundri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata tumato apa makada ustaz, iya kasih batenato na rupa guru anakku, tapi liwat metu kumbalana, liwat metu buntuna, disuruh illau mengaji nalaloi ang ngajingan na, disuruh lo mas sempajan nalaloi masigi, disuruh lo mas sikola nalaloi. May kacarita na naku ustaz, de karena lo mas sikola, apa de gaga motorona, sisen na pura liya motoro, nalaloi sikolai. De po liya ngi motor ustaz, de nang kalatu di sikolana, de narapi sikolana, apa de gaga na sa motoro, na sen na pura liya motoro, sisen na laloto si sikolana, liwa-liwa meto. Makanya pak, selain dididik itu anak, mesti harus dimaksimalkan dengan doa dan amalan. Doakan ya rolapung anak-anak. Bagaimana caranya nasabah tu anjuran Rasulullah. Adibu auladakum qabla wilada. Didiklah anak-anakmu sebelum mereka lahir. Artinya aga pak. Ibu de pana lahir tu anak kita didik memang mereka dengan pendidikan yang baik. Ibu, de nama rigaga ketika ibu hamil sering-sering perdengarkan putar ayat-ayat Al-Quran di sedeta. Ya kotania ayat-ayat Al-Quran, ayat kotania di mengaji putar ke bawah ni ang ngaji-ngaji di sampita. Ya kode to kielo putarakengi. Oh biya ang mengaji yang di sampita. Bagaimana ang? Setuju? Setuju ang? Oh bini aku orang ngaji-ngaji yang ini. Atau bapak nak disuruh mengaji yang ini, maka biasa mengaji-ngaji bapak nak. Atau ini memang ngaji yang ini. Itu pak anak. Didik sebelum mereka lahir. Napa ilalebuba dididik memen itu lapung anak-anak. Didik mereka, biasakan dengarkan ayat-ayat Allah. Aja na napa matampu lo putu mato. Wana sengidandu na putarakengi. Isen na meswana na malanjitonge. Na sebab magi sejak dalam perut tidak dididik dengan baik. Bahkan Pak Ibu, ulama kita mengajarkan. Ia tu lapung anak-anak. Pendidikannya anak itu mulai dari dalam rahim sampai dia lahir di dunia. Amalan-amalan banyak diajarkan oleh ulama supaya magi ia rohana tak menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya Rabbal. Apa amalan-amalan yang diajarkan supaya anak ta ia madecing, anak ta soleh-soleha, anak ta taat kepada Allah, anak ta taat kepada orang tuanya, anak ta madecing macalah pung anak-anak. Ketika dalam perut, ketika ibu hamil, yakoma tampu itawa ibu dan masih dalam rahimnya, ketika anak tak ingin jadi ulama, ketika anak tak ingin cerdas, maka sewaktu ibu hamil banyak-banyak baca surah Yasin. Rajin-rajin kima baca Yasin. Ibu rajin mana mau baca Yasin? Ibu-ibu alhamdulillah rajin mana baca Yasin. Apalagi aku kema baca Yasin tahlila bawah. Oh tanya tahlila. Nah, jadi ini
Amalan yang pertama, supaya anak kita ini cerdas, supaya anak kita ini baik, lahir soleh soleha. Ketika anak ingin menjadi ulama, ketika anak ingin jadi baik, ingin jadi anak soleh, ingin jadi anak yang cerdas, maka di dalam perut perbanyak bacakan surah Yasin. Ketika anak tak ingin cantik, elo ima cantik, elo magemar alapung anak-anak, maka sewaktu di dalam rahim banyak-banyak bacakan surah Maryam dan banyak-banyak membaca surah Yusuf. Ketika anak tak ingin menjadi anak yang kaya, supaya masogi anak tak amalkan, banyak-banyak baca surah Toha. Ketika kita hamil, iga baca, induk nak baca tania ambekna, induk nak baca apa disapu bubai. Lalu kemudian banyak-banyak doa kita Pak Ibu sama Allah. Ibu capu-capu bata doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ini masih dalam rahim, sudah diamalkan. Jadi memang amalan-amalan itu banyak. Ustaz, apa hubungannya dibacang ayat-ayat Allah? Apa hubungannya semua itu Al-Quran? Al-Quran itu Pak berkah. Al-Quran itu obat untuk kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan tidaklah diturunkan Al-Quran itu juga melainkan juga sebagai obat bagi kita. Pak Buramana ialah Pak Burai ala baraka iru Al-Qurannya. Kemudian ketika anak tak lahir nih anak tak dilinoinya, maka doakan. Illa doa ngengi, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dendrekat tugasna emakna. Tugasna mana dendredi? Sekarang tugas nambekna. Tugasnya bapaknya di setiap hari Jumat ya salah rewaki polema Jumat Pak, supaya anak tak cerdas, supaya anak tak terbuka pintu hatinya, terbuka pikirannya lapung anak-anak. Mata jangan tina lapung anak-anak. Setiap bapak pulang dari sholat Jumat, maka usahakan bacakan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian sepungengi surah Al-Qadar di ubun-ubun lapung anak-anak. Niakengi puang. Tak perlu patajangan yang kasih atinna si bawa pikiran anakku. Kia pala menemui surah Al-Qadar. Hah? Kode kia pala surah Al-Qadar inna anzalnahu nabawa kibaca. Kode si kia pala inna anzalnahu ngadabawan. Bacakan itu sepuge di bunda nata. Ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Di setiap malam Jumat, Andre Guruta mengatakan bahwa di setiap malam Jumat, maka doakanlah punganana. Yang pertama bacakan Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa nama namanya korodi? Apa nama namanya ini? Alhamdulillah. Bacakan Al-Fatihah. Lalu kemudian pura ya roh bacangi salawat. Bacakan salawat Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacangi salawat. Setelah itu kita bacakan doa. Dibacangi doa lapung anak-anak. Apa yang kita baca diajarkan. Allahumma nawwir qalbi auladi kama nawwartas samawati wal ardi binuri syamsi. Artinya puang. Tapi jangan lalu yatinna anakku. Mapadato terangnya langit dan bumi yang disinari oleh matahari. Luar biasa Pak. Doakan nasaba iyanatu illa doanna lapung anak-anak laput tomatoa. Inilah yang menjadi penguat bagi seorang anaknya. Makanya ibu ya tuldilau doa madeceng lapung anak-anak. Doakan yang baik itu untuk anak ta. Jangan selalu didoakan yang tidak baik. Mukit macai. Ibu, biasa ki macai dia nata. Biasa ki. Biasa. Ya ku macai dia nata aja sambara ke kadengnya. Biasa to tumatoa, liwat-liwat. Macai dia nana sambara nak kadayangi. Metu nana iye. Deka ka metu guna-gunanna. Anana.
Anak setan. Isen namagi malupo anak naman cajito ngana setan. Anak-anak iya dia betul kakak buat-buat nak. Usas sale ku lahir ka ko de kakato buat-buatmu. Sisen namagi malupo anak na de kakato buat-buat na. Ya minajama mangukur laleng soso laulisu. Nah sebab magi tumatuan na tulumak kadai wetun na baicu. Ibu bapak. Ya kumuki macai dia nata. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak ta. Apalagi perkataan itu adalah doa. Perkataan itu adalah doa, makanya hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Pak, kita ini sebagai orang tua yang betul-betul diharap. Bagaimana anak kelak mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Nah sabaiyana tuanae Pak adalah modal besar bagi kita. Mu isiaga ganna orang parata, mu tui pa mesiaga ganna anak ta. Tapi kalau anak tak tidak dididik dengan agama, mati kita waramparan melo na betainya nanai pak wi sesa pa di kuburue. Tapi kesin apa? Ya kuya robaja dibajai mati ki anak tak di belakang semua doa kepada Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagiratnya benar kasih nanyawana tumatuai di kuburuna pak. Anak tak baja dibajai mati ki. Lalu kemudian madang itu yang kamu anak tak disampita. Baca-baca ini Al-Quran. Yuenya mau penyawai. Napa te malasa engkana tak mama ki. Majajasa di perasa aku na. Wang ngaji-ngaji ki mana angkang kalingai. Ya kok kipak guru mengaji na ta wetu na baicu. Ya to si di kukuro ya koterian anak ya ka dia ringi magati. Aja na muterri la re abe culai no aja muterri mangada terlapung anak baja dibajai mate ki baja dibajai madaki na ang ngaji asaka dulu maka dataja ngi wale lo HP ku putarasengi na putara kato maniki anak tamagi na sabawatun na baicu alena terri HP mi dia rengi idi baja dibajai malasa ki terri ni na pakwa malasa ilok mangkalinga mangaji terpaksa HP to maninalaki anak ta na suruh putara Ustaz peku gana carana ya we anakku tak kalap malupun ya tak kalap buntu mengaji ya ku tak kalap buntu ni anak tak mengaji sapa pengi jodoh macam mengaji betul tidak anak taurani aja nak masuk sama sapa pengaji kamu disedek we anak tak makunrai masuk satu masapa pengaji mega motu pakapala kurang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakan Pak, dari satu rumpun keluarga kita ada anak-anak yang ahli Al-Qur'an, ada anak yang hafal Al-Qur'an. Nah, sabaian naruh keluarga yang hafal Al-Qur'an, anak yang hafal Al-Qur'an, inilah yang akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir kesempatan malam hari ini untuk kita semua, jadikan kematian menjadi pelajaran untuk kita. Nasaba aga pa amat tengengi akan datang kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita, saya akan berjumpa dengan kematian. Cepat atau lambat, mau atau tidak. Keluarga yang ditinggal ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati ujian itu, syukuri ujian itu bagi orang yang beriman Pak. Ketika mereka diberikan ujian, insya Allah mereka akan tetap selalu bersabar kepada Allah. Pak Ibu, ketika kita dikasih ujian, jadikan ujian itu menjadi ujian kenikmatan untuk kita. Contoh Pak, ketika seseorang diuji dengan kelaparan, ketika seorang diuji dengan kehausan, lalu kemudian dia minum air, lalu kemudian dia makan ketika dia lapar, maka disitulah nikmatnya makanan Pak. Disitulah nikmatnya minuman. Ya kupas ilupu-lupu na tawe. Pas ideka-dekana tena mandre na minum, disitulah nikmatnya dirasa makanan dan minuman. Tapi ia kumahaso itawe Pak. De gaga kejadian, de di mahaso, de di madeka, tiba-tiba mandre tawe. De di malupu, de di madeka na tiba-tiba mandre tawe. Mu imaganya benar, de to nama si Pak. Betul tidak? Tapi mu imaga Pak, biasana Andre, ya kok kita ini memang lapar, haus, pas makan dan minum. Itulah di situ kita rasakan nikmatnya daripada masakan, makanan dan minuman itu. Makanya orang yang beriman,
ketika diberikan ujian, nikmati ujian itu dengan baik. Karena saat kita diberikan ujian, bagi orang yang beriman, disitulah nikmatnya dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada